sistem pencernaan makanan. Mengapa kita perlu makan? Makanan diperlukan oleh tubuh kita sebagai sumber energi agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bermain, berjalan, dan lain-lain. Makanan yang kita konsumsi mengandung zat-zat makanan seperti karbohidrat, kemudian ada protein, berfungsi menghasilkan jaringan baru, selanjutnya ada lemak, yang tersusun atas lemak hewani dan juga lemak nabati. Kemudian yang keempat ada vitamin, berfungsi sebagai biokatalisator dan fungsi normal tubuh. Selanjutnya mineral, zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam proses pemeliharaan tubuh. Kemudian air sebagai pelarut, katalisator dan pengangkut serta pelumas. Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Selanjutnya yakni kebutuhan dan keseimbangan energi yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mekanisme sistem pencernaan. Makanan yang kita konsumsi akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan juga proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis dibantu oleh gigi. Di dalam gigi terdapat berbagai jenis, yakni gigi seri berfungsi sebagai memotong, gigi taring mencabik, dan juga gigi rahang sebagai mengunyah. Kemudian, pencernaan secara mekanis juga dibantu oleh lidah. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar ludah, yakni dengan bantuan enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, maka makanan akan masuk ke dalam faring. Selanjutnya akan masuk ke dalam kerongkongan. Dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang membuat makanan akan masuk ke dalam lambung. Setelah masuk ke dalam lambung, makanan akan diproses lagi. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan secara mekanis. Pencernaan mekanis ini dilakukan oleh dinding lambung. Kemudian pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan, yakni pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada renin yang mengubah protein susu menjadi kasein. Selanjutnya ada HCl, yaitu membunuh kuman penyakit. Setelah masuk ke dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Proses pencernaan secara kimiawi ini dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan, yakni amilase, kemudian ada tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Selanjutnya, makanan yang telah diserap sari-sari makanannya akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan mineral. Setelah masuk ke usus besar, maka akan masuk ke dalam anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa berupa feses. Gangguan sistem pencernaan makanan. Pertama, sariawan, luka pada mulut yang berbentuk bercak berwarna putih atau kekuningan, kemudian konstipasi atau sembelit yang disebabkan dengan kurangnya serat, gasitis atau radang lambung, peradangan pada lambung, kemudian diare, gangguan berproses menjadi lembut atau cair, kemudian ada pankreasitis, radang kelenjar pankreas dan apendisitis, peradangan apendiks, kemudian ada malnutrisi dan malabsorpsi, kemudian ada parusitis dan kolik abdomen, selanjutnya ada ulkus peptikus, dan terakhir ada karises gigi. Teknologi sistem pencernaan makanan. Pertama, ada feeding tube, alat berupa selang untuk memberi makan pasien melalui hidung. Kemudian ada stomach tube, alat berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan. Kemudian ada rectal tube untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Dan terakhir ada endoskop, perangkat alat berupa selang panjang fleksibel yang dilengkapi kamera.